Nih, abang Muslim. Ya. Pakai baju dulu. Ya. Biar nampak itu. Abang Muslim bang? Oh Muslim yang kemarin naik itu bang. Kemarin naik. Oh iya, lupa saya. Arek Surabaya. Gimana bang? Di Malaysia kan bang ya, di Johor Bahru ya? Betul. Iya. Apa perlu dites? Baca. Enggak, ini sudah terkonfirmasi. Sudah terkonfirmasi. Ini kemarin ada beberapa orang yang inbox. Katanya ada gereja di Johor Bahru itu. Ada. Puji syukur ada bang. Sudah ketemu bang? Rencana ini dalam minggu-minggu ini bang. Itu yang kawan dari Toraja. Cuma sekarang beliaunya tadi saya undang di sini, saya undang naik di sini. Nah, itu kan ada di Kuala Lumpur sana. Harus bang, harus jauh itu perjalanan dari Johor ke Kuala Lumpur itu naik bis berapa lama itu? 4 jaman ya? 6. 6 jam lah, udah. Ya, tak apa-apa, cuma kan memang keluarganya kan dari Kristen gitu bang. Jadi dekat saya duduk ini ada, di Pontian sana pun ada, memang kan banyak buat gereja itu. Gitu, makanya untuk meyakinkan saya harus ikut pembaptisan dulu. Minimal ya belajar dulu gitu bang. Ya mohon doanya lah dari saudara-saudari. Ya, dari teman-teman semua ya, kita doakan teman-teman supaya ini Bang Arek Surabaya, dia dari Muslim, sudah pengen dibaptis ya Bang ya. Oke, betul bang. Iya. Kita tunggu bang, nanti kalau sudah dibaptis, artinya apa yang saya lakukan ini, apa yang saya beritakan ini, itu memang ada ya orang-orang yang nangkep gitulah dengan pesan saya gitu bang. Iya, puji syukur bang. Iya. Seperti itu. Ada yang perlu disampaikan kepada saya bang untuk? Ya hanya itu saja bang. Kalau sudah mantep ya dibaptis. Kemudian ingat pesan saya, setelah dibaptis artinya kita memiliki kehidupan yang baru. Begitu. Betul. Artinya hidup kita ini menjadi kepunyaan daripada Kristus, kepunyaan Yesus. Barang siapa kepunyaan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Iya. Gitu. Kalau Muslim itu kan kepunyaan Muhammad, bang. Iya. Makanya Muhammad berkata umatku begitu. Jadi seorang Muslim itu kepunyaan Muhammad, makanya Muslim itu melakukan kemauannya Muhammad. Apa kemauannya Muhammad tuh ya? Cium-cium batu di Arab, ya kan? Minumin kencing, ya kan? Lempar-lemparin batu di Arab. Itu adalah kelakuan orang-orang yang jiwanya dipegang oleh Muhammad, begitu. Iya. Seperti itu. Ini kan punya keyakinan harus diteliti dulu. Memang kita harus cerdas, bang. Kita harus cerdas dan selektif. Iya. Kalau kita hanya rubuh gedang, kebiah-uyah podo asine lempar garam dianggap asin semua, itu ya mohon maaf. Orang-orang itu belum tercerahkan gitu. Betul. Ya, kita tunggulah bang kabarnya. Ya, semoga tidak lama lagi Bang Arek Surabaya sudah dibaptis. Begitu bang. Amin, haleluya bang. Tetap saya belajar bang, belajar sampai dalam. Iya. Terima kasih bang ya. Sama-sama, begitu aja ya bang. Iya bang. Oke ya. Ada beberapa orang yang sudah inbox, saya turunkan ya bang ya. Silakan nanti inbox sendiri ya. Arek Surabaya silakan di ini. Jadi teman-teman sudah banyak ya teman-teman ya yang dari Muslim mendengar siaran saya ini, kemudian mereka bener juga yang diomongin orang ini. Tadinya saya pikir dia menghujat, saya pikir dia ngomong mengada-ngada. Tapi mereka akhirnya sadar. Makanya saya kan pernah bilang, satu kali Anda nonton Edis TV,
pasti Anda emosi. 1 kali. 2 kali, Anda akan cari tahu. Bener gak ini yang diomongin ini? Bener gak ini? 3 kali, Anda mulai mengiyakan. 4 kali, Anda tidak percaya lagi agama Islam. Ketika kita membahas agama Islam, tidak akan ada jawaban. Yang ada yaitu tadi celurit. Itu seperti itu. Karena agama Islam tuh nggak bisa ditanya. Nggak bisa ditanya. Ya kalau ditanya bubar. Ya silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya saya Muslim. Ya sebenarnya dari awal, dari mulai belajar agama itu saya sudah ragu, tapi begitu nonton Bang Edis ini jadi yakin kalau itu memang nggak benar. Ternyata. Oke, tapi gini, Anda tidak boleh ngaku-ngaku nih, Anda bener Muslim. Benar Muslim, Bang. Oke, coba saya pengen Anda bacakan kepada saya satu surah di dalam Al-Quran supaya umat Muslim yakin bahwa Anda Muslim. Tes orang Muslim itu harus pandai huruf Arab. Karena Islam itu adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Nah, silakan. Saya cuma bisa hafalan aja, Bang. Kalau baca Arab itu saya nggak bisa. Bukan baca Arab, hafalannya silakan. Apa yang Anda hafal bacaan Al-Quran, silakan. Surat yang Ahad. Apa? Surat pendek Anas itu, Pak. Silakan. Surat Anas kek, surat apa terserah, silakan. Kul a'udzu birabbinas malikinas. Waduh, malah dah lupa aku, Bang. Malah sudah lupa. Coba yang ingat Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu, Bang. Iya, ini Muslim. Tapi Anda walaupun Islam tapi jarang-jarang sholat. Ya, dulu waktu masih sekolah sampai SD mungkin. Setelah SMP itu sudah ragu saya. Setelah SMP sudah ragu. Jadi sekarang ini Anda di KTP Islam? Masih Islam, Muslim. Di KTP Islam. Ya banyak yang seperti ini ya teman-teman ya. Makanya saya sarankan Pak Koko Madiun. Saya sarankan yang beragama Islam itu biarlah KTP-nya saja. Silakan. Apalagi yang mau Anda utarakan? Apa yang membuat Anda meragukan agama Islam? Yang buat raguan itu kan orang Arab ngapain ada di Indonesia gitu. Bahasanya kan ya bahasa Arab terus tulisan di Quran itu kan juga Arab gitu. Ragu saya di situ. Iya. Artinya doa aja harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak diterima gitu ya. Apa-apa Arab. Kalau mau khotbah, kalau mau ceramah, Pak Ustadznya harus ngomong Arab dulu. Minas tanama ananasinim warah dorem. Walaupun kagak ngerti juga yang ngomong sama yang denger gak ngerti dua-duanya. Iya betul. Iya, sering begitu kan. Biasanya kan kalau ada mau ceramah gitu, Ustadz mau ceramah, biasanya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimin wal muslimat wal siratal mustaqim. Apalah, pokoknya makin panjang Arabnya makin pinter nampaknya.
Ustaz Muslim Bang. Halo bos. Muslim Bang. Ya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Itu musik dikecil-kecilin dulu Bang. Musik, TV, biar mereka nggak ikut diskusi ke sini. Kecilin deh. Biar mereka tidak mau ikut tanya. diskusi ke sini ya. Silakan. Iya mau tanya, kenapa Bang Edis ini selalu mempertanyakan Islam, yang lain apa nggak ada ya? Kenapa saya Kok cuma Islam saja yang dibahas? Bang, coba besok kalau misalnya ada nonton TV One, bilang, kenapa kamu kok nyiarin berita terus? Begitu. Besok kalau ada TV One, tenang. Bang, tenang. Sini saya masih jawab ini. Anda kan bertanya kepada saya kan? Boleh saya jawab? Abang ini kalau salah debat, kenapa selalu diturunin yang lain? Nah, sekarang udah ganti pertanyaannya. Tadi Anda tanya kepada saya, kenapa Anda selalu membahas agama Islam? Maka jawaban saya, besok pergi ke TV, pergi bawa berita ke sana, bilang. Mau ini. Kenapa Anda marah-marah? Islam terus yang dipermasalahkan. Kenapa Anda marah-marah? Mau ini kamu? Anjing kamu. Karena kamu tidak bisa menjawab. Mau Karena ini? kamu tidak menjawab. Sakit hati saya Bang. Islam terus. Kenapa kamu sakit hati? Memang yang saya katakan tentang agama Islam fitnah. Nah, mau ini kamu? Apakah fitnah yang saya katakan tentang agama Islam? Fukima kamu. Mana fitnah saya terhadap agama Islam? Yang lain bahas, agama yang lain bahas, jangan Agama Islam yang terus. lain. Karena kamu tidak bisa jawab, kamu sakit hati. Jangan main-main sama orang Madura ya. Orang Madura. Oh ini. Dengar, tenang. Kamu tinggal di mana? Kenapa? Kamu tinggal di mana memangnya? Tinggal di Indonesia. Nanti kamu lari. Islam terus yang dibahas. Karena saya membahas agama Islam, mengatakan fakta tentang agama Islam, kenapa kamu marah-marah? Jangan Islam terus yang dibahas. Agama yang lain bahas juga. Agama yang lain bahas juga. Karena ampun. Sudah ampun. Buddha gitu bahas. Sudah Islam ampun terus dia. yang Kalau kamu tenang, kalau kamu mau jual suku, nanti banyak yang inbox kamu, nanti kamu kebirit-birit nanti kamu, lari kan? Kenapa sih kita jual suku? Orang sudah ini kok jual suku. Nanti kamu di inbox, nanti kamu lari, kecerit-cerit nanti kamu lari, keperet-peret. Ada saja. Jangan seperti itu. Kita ini saudara sebangsa, mau suku apapun kita saudara. Anda kok bawa suku? Nanti Anda di inbox itu nanti disuruh Anda datang Banu nanti, nanti. Ada saja kelakuan. Silakan Arif Bojes, Ya, Muslim Bang. Iya Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Cuma mau nanya saja Bang. Apa itu Bang? Yo. Maksudnya Abang Edis ini percaya dengan agama Abang Kristen? Maksudnya abang ini sini, maksudnya gimana Bang? Saya nggak ngerti. Coba atur dulu bahasanya yang baik Bang. Gimana? Ya. Edis percaya dengan agama Kristen. Betul. Ya udah Bang, kami juga percaya dengan agama kami. Tidak perlu didebat. Bang, sip Bang. Itu mantep Bang. Masalahnya banyak orang Islam yang setiap hari kerjanya membahas Kristen. Nah, udah itu sudah urusannya mereka, kelakuannya mereka, nggak usah diurus. Ya tidak bisa, masa saya nggak boleh jawab, enak aja. Yang dibuktikan Bang. Berarti Anda suruhan, tenang. Anda suruhan Zakir Naik kan? Anda suruhan Bukan. Abdul Somad? Bukan. Alah, nggak ngaku Anda. Coba.
Coba mana yang sering mengusik mana? Ada buktinya. Bang, Anda tahu Ya. Zakir Naik? Tahu? Anda tahu dia pernah ke Indonesia? Tahu ya? Apa yang dia bahas? Yang dia bahas agama. Agama apa? Agama Islam. Yang dibahas Kristen. Makanya bang, kalau yang biasa dibahas ngadu, bukan. tenang bang, tenang. Kalau biasa ngadu ayam, ya mbok belajar dulu sebelum ngomong. Kalau Anda biasa memang nonton itu ngadu Zakir Naik, ayam. Gini loh, tenang ya. Dipanggil dia, jangan semua disalahkan. Loh, dia tidak berani masalahnya dengan saya. Gimana sih? Ya, Anda Begini, naik, gini dia. bang. Statement Anda yang pertama tadi, Arif Bojes, itu sangat-sangat saya suka. Biarlah kami Kristen Iya, dengan Bang. Kristen kami, Islam dengan Islam kalian. Betul. Tetapi yang terjadi, begitulah, maksud tenang. iman itu saja. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi orang Islam selalu mengait-ngaitkan imannya ke Kristen. Contoh, saya kasih contoh. Maksudnya Mau saya kasih contohnya nggak? betul ya, mana? Oke, betul tidak? Anda mengatakan bahwasanya Muhammad dinubuatkan di dalam Injil. Ya. Injil kitabnya siapa? Terus kitabnya orang Islam. Terus apa masalahnya? Injil Apa kitabnya masalahnya? orang Apa Islam. masalahnya? Injil. Apa masalahnya? Oke, Injil diturunkan kepada siapa? Jangan ketawa terus. Masalahnya ini apa? Masalahnya apa? Kok begitu Masalahnya terus? begini bang, masalahnya Islam itu menumpang di agama orang. Yang bersalah berapa orang bang yang sering Yang salah ngecekkan Islamnya bang, Islamnya yang salah. Gimana? Di mana itu ada? Coba kasih lihat. Oke, justru itu yang saya tanyakan. Kenapa kalian mengotori Injil dengan menempel-nempelkan Muhammad ke situ? Coba dikasih lihat, biar tahu semua, biar lihat semua gitu. Kok dikasih lihat? Anda saja sudah mengatakan, kok sudah Loh, mengakui, kok kenapa dikasih Anda lihat? ngomong kalau tidak ada buktinya kok ngomong? Anda barusan mengakui nggak? Coba dikasih lihat mana, kalau orang berani ngomong kan dikasih lihat apa buktinya begitu. Bukan. Supaya penonton Dengar, tahu. tenang. Anda tadi barusan mengakui tidak bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam Injil. Ya, ya. Terus kenapa saya suruh menunjukkan? Anda saja sudah mengakui. Apa Anda bilang masalahnya apa begitu? Masalahnya kenapa kalian berbohong mengatakan Muhammad dinubuatkan dalam Injil sementara nggak ada? Yang berbohong itu siapa? Ya dijawab lah, didengar. Kenapa ndak dijawab? Oke, baik. Saya ajarin. Baik. Gini bang. Jadi kata Muhammad, dirinya itu, namanya itu tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Ya. Dan tanda-tanda kenabiannya adalah berupa apa namanya? Tompel di punggung. Kok ada begitu, tanda-tanda begitu? Tahu dari mana abang? Ya Susah dijawab ini. lah. Abang saya dengar ya, tolong kalau saya bertanya dijawab juga. Tahu dari dari mana? Hadis di mana itu? Hadis yang mana? Capek lagi kita teman-teman. Hanya kalau ada orang Islam tahu, kamu kasih turun terus. Kalau bertanya Oke, baiklah, kamu ya, ketawain dan sebentar. dijawab. Sebentar Tanya. bang. Ya sebentar ya. Saya kasih tunjuk bang. Saya kasih tunjuk. Sabar ya. Ya begitu kalau ya, tunjukkan, begitu enak. Tidak selalu ketawa begitu. Nanti dikasih turun kalau ada orang tahu. Mana Mauki? Mauki?
Cerok. Lagi apa kejut? Hah? Direkon. Yung jeruk dicekel karek nyokot ya. Ini lagi. Enggak kurang. Oke, Anda mau tahu ya bahwasanya tanda kenabian Muhammad berupa tompel? Berarti selama ini nggak pernah tahu tanda kenabian Muhammad itu adalah tompel di punggungnya? Enggak. Edis saja yang tahu. Sabar ya, sabar teman-teman. Berikanlah kesabaran dan ketabahan ya teman-teman ya. Karena memang dari dulu orang Islam tidak pernah tahu agama Islam itu apa. Kalau tahu pasti ditinggalkan. Ya silakan. Oke, baik. Coba dengarkan ya, dengarkan ini, dengarkan. Perhatikan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, Tuh. Udah jelas. Itu kata-kata manusia, Bang, bukan bukti. Itu kata-kata manusia. Udah tidur di bawah lah, tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana, kata-kata manusia. Terus Anda mau kata-katanya siapa? Kata-katanya monyet atau kodok? Ya, capek memang teman-teman. Tapi saya merasakan teman-teman adalah sebuah fakta bahwa orang-orang Islam itu memang tidak mengerti agama Islam. Coba yang tadi, apakah dia pernah dengar itu tanda kenabian berupa tompel? Tidak tahu. Setelah dia tahu, itu kan kata-kata manusia. Iya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada Dahlan Zonet. Oke, Dahlan Zonet. Ya, selamat pagi menjelang siang Dahlan Zonet. Halo Dahlan Zonet. Baik, kita masih turun ya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda Kristen lalu Anda naik ke sini mau pansos-pansos begitu, jangan salahkan saya dan para penonton ya. Kami akan memblokir Anda begitu. Karena apa? Karena sudah banyak tuntutan dari para penonton, Bang. Kalau ada Kristen naik, Bang, apalagi mau pansos, nggak jelas, blokir. Baik, siap, laksanakan ya. Oke, kita kasih naik ada... Ini Azmi ini mau naik lagi si Azmi. Itu sudah dibilang kalau mau naik, wajib nyalakan kamera. Ini Azmi ini denger atau gimana? Kita kasih naik ada horizontal. Anda itu tidak bisa menyalakan kamera kalau pengikut Anda baru 11 orang. Masa Anda baru bikin akun dapat follower 11 mau naik ke sini? Ya, horizontal. Selamat pagi. Yo, selamat Muslim, pagi, Bang. Bro Edis. Muslim, Bang. Muslim. Yes, Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan atau apa gerangan Anda naik kemari? Bro Edis, ini di Yohanes 6 dari ayat 52 sampai ke 57. Ini gimana sih? Kok Yesus mengatakan untuk memakan dagingnya, meminum darahnya? Betul. Ini kedengaran ya. Kalau kita tahu kan ada kisah Sumanto kan, tahu kan? Kisah Sumanto yang pernah viral di Indonesia kan? Yang pernah viral di Indonesia dulu.
Tahu kan? Tahu. Yang gali kubur, yang mencuri mayat dalam kubur. Tenang, biar kamu saya kasih tahu, tenang. Kamu nggak tahu Sumanto, dengar. Sumanto itu tetangga saya. Itu kejadiannya dulu waktu saya masih SMA. Jadi ada orang mencuri mayat dalam kuburan. Itu kejadiannya tenang dulu biar saya jelasin. Biar saya jelasin. Sumanto itu kerjanya mencuri mayat dalam kubur. Katanya mau cari ilmu. Itu kejadiannya di Lampung. Itu saya tahu persis kejadiannya. Orang tetangga saya kok, gimana kamu? Nah, terus kamu bertanya kepada saya mengenai Yesus menyuruh makan daging dan minum darah. Terus kamu bilang kayak Sumanto, beda. Kalau Sumanto bukan makan daging dan minum darah. Sumanto itu mencuri mayat dalam kuburan. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oh ini nih, kalau bagaimana dengan ini? Kalau dia ketika Yesus ini ya, ketika orang Israel menanyakan bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus sendiri, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, gimana itu? Kita harus makan daging manusia dan minum darah manusia ya gitu ya? Kita harus minum darah Yesus dan makan dagingnya di dalam perlambangan perjamuan kudus yang Yesus lakukan. Inilah darahku. Ketika dia menuangkan anggur, dia katakan kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah yang ditumpahkan, darah perjanjian baru. Kemudian dia mengambil roti dan memecah-mecahnya, lalu membagikannya kepada murid-murid. Inilah tubuhku yang diserahkan. Seperti itu. Dan itu menjadi peringatan sampai hari ini orang Kristen memperingati itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini loh, ini kan darah dan dagingnya. Nah, oke lah orang-orang terdahulu mungkin makan darah dan dagingnya karena mereka berpapasan langsung, bertemu langsung dengan Yesus. Lah Kristen sekarang nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah lihat darah Yesus, nggak pernah ini tahu dagingnya Yesus yang mana, nggak pernah makan, gimana? Baik. Intinya sudah saya jawab pertanyaanmu. Orang Kristen sampai hari ini melakukan peringatan itu, memperingati makan daging dan minum darah, tetapi itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Bukan dagingnya Yesus digigitin begitu sama darahnya diminum. Itu orang Islam yang minum darahnya Muhammad. Ini ada di kitabnya Kristen kok larinya ke Islam gini ya Dis ya bro Edis ya gini kamu tadi coba kameramu nyalakan dulu, coba wajahmu tampakkan dulu. Itu sudah cukup, tenang. Ini kan sudah cukup. Ini kan nyala supaya gini loh, supaya kameramu mana? Kamu malu? Udah, kan tuh udah saat tadi udah ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur kamu di bawah sana. Udah dijawab, kamunya ngeyel saja. Kalau kamu maksa orang Kristen minum darah sungguhan kayak Dracula, itu kamu maksa supaya orang Kristen kayak orang Islam. Yang minum darah betulan itu umatnya Muhammad. Darahnya Muhammad diminum Dracula. Mana? Yo silakan selanjutnya. Kamu nggak tahu darah Muhammad diminum? Biar saya puterin videonya sama kamu. Nanti saya puterin kamu nangis lagi. Yo silakan. Kita kasih naik ada bentar ya. Wirasudana. Mana tadi Wirasudana ya? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik Wirasudana. Ya, selamat pagi Bang Wirasudana.
Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Senyum dulu, Bang. Senyum lah, Bang. Ya, Bang. Senyum dong. Ah, gitu. Oke. Muslim atau apa? Saya Hindu, Bang. Oh, Hindu. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Nanti Hindu datang. Iya, Bang, saya nanti tahu. Nanti orang Islam malah tambah halunya tambah tinggi. Bang, kalau orang Islam ada aja, Bang, nih. Iya, orang Islam itu setiap ada sesuatu langsung ditempel-tempelin sama Muhammad. Coba kalau ada ulama Muslim pegang kitab Weda, langsung nanti dibilang, inilah yang dinubuatkan dalam kitab Weda Muhammad. Itu kerjaan orang Muslim dari dulu. Makanya di sini tugas saya menyadarkan orang-orang Islam akan halusinasinya yang setinggi langit. Karena mereka tidak puas, Bang. Mereka tidak puas berhaluria mengatakan bahwa dalam Injil, di dalam Taurat ada Muhammad. Kalau ketemu Hindu, nanti dibilang, oh di dalam kitab Weda ada Muhammad juga, gitu. Begitu, Bang. Jadi kita kasih kesempatan dulu ya, Bang, ya, sama Muslim ya. Oke, Bang, tapi saya mau tanya dulu nih 2 pertanyaan saja nih, Bang. Apa itu? Yang pertama itu belangkon kah apa yang Abang pakai itu sepertinya itu udang yang dipakai sering umat Hindu. Iya dong. Saya dapat ini, Bang, dari teman begitu. Dikasih udang ya dipakai lah. Ini kan khas Indonesia, Bang. Daripada pakai sorban yang begini-begini itu, yang begini-begini. Soalnya kalau sudah pakai sorban yang begini-begini, biasanya mecahin etalase. Gitu. Gitu, Bang, ya. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang Muslim ya, Bang, ya. Oke, Bang, oke. Terima kasih. Baik, saya turunkan dulu ya. Wirasudana. Saya tadi berpikir 2 ini. Wirasudana kalau nggak dari Bali, kalau nggak dari Jawa Barat. Karena nama-namanya itu nama-nama asli Indo begitu. Oke, kita kasih naik lagi ada Bentar ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kalau Anda Kristen, kita kasih naik lagi ada Arifin. Gitu. Dia bukan A tapi A gitu. Arifin. Silakan nyalakan kamera Anda, Arifin. Silakan Arifin nyalakan kamera Anda. Ngerti nyalain kamera, Bang? Iya, Bang. Ngerti atau tidak nyalain kamera? Jangan merokok, Bang. Saya tahu Anda lagi ngomongin Allah dan Muhammad, tapi jangan ngerokok. Walaupun ngomongin Muhammad memang pantasnya sambil ngerokok dan minum alkohol. Silakan, Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Iya, Bang, ini mau tanya. Saya tanya dulu. Anda Muslim ya? Iya, betul, Bang, betul. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Kan saya dengar itu dalam Kristen, katanya Bible itu banyak direvisi, Bang, banyak ditambah-tambahin, kan namanya kitab suci kan real dari Tuhan. Bang, kalau Abang ngomongnya begini, gimana, Bang, kalau bilang? Ya, itu pertanyaan. Coba kalau ngomong begini, coba Bang, begini. Gini, Bang. Nah, gitu kan enak sih kalau ngomong. Kenapa ngomong begitu?
Coba apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Ya Bang, ini kan saya dengar dari agama saya bahwa kitabnya Kristen itu sering dirubah-rubah, sering direvisi. Kan yang saya tahu itu kitab suci itu kan real dari Allah semua, dari Tuhan semua. Tidak ada campur tangannya manusia, walaupun itu pintar bagaimana manusia. Baik. Ya itu Bang, saya dengar begitu. Oke. Anda mengeluarkan satu pertanyaan, tetapi Anda telah melakukan 1000 kesalahan. Kok bisa? Kok bisa? Perhatikan. Tadi Anda mengatakan begini, kata Ustadz kami, kitab kalian sudah dirubah-rubah. Betul nggak? Betul. Nah, itu kesalahan Anda yang pertama. Kenapa Anda dengar kata Ustadz kalian? Masalahnya di dalam agama Islam itu dibolehkan berbohong. Nah itu. Tuh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah nggak Anda pegang kitabnya orang Kristen? Pernah Anda sentuh? Nggak pernah. Kalau Anda tidak pernah menyentuh, bagaimana Anda simpulkan isinya berubah-ubah direvisi? Anda nyentuh saja nggak pernah. Itu yang kedua. Ya, lihat. Saya cuma lihat di buka-buka sama Bang Yusuf. Ya, kesalahan Anda begini, Bang. Menjadi manusia yang bijaksana adalah manusia yang memutuskan satu perkara ketika dia betul-betul setelah meneliti, setelah betul-betul dia menyelidikinya, baru dia simpulkan. Bukan hanya katanya-katanya. Kalau Anda menjadi hakim, Anda akan menjadi hakim yang sangat berbahaya. Anda juga bilang, itu membunuh vonis mati. Itu Anda kalau jadi hakim seperti itu. Tidak boleh begitu, Bang. Harus diperiksa dulu. Ya, tapi kan kalau Anda hanya mendengar tuduhan tanpa memeriksa kebenarannya, Anda menjadi manusia yang tidak bijaksana. Begitu. Itu yang kedua. Nanti 1000 nanti Bang, nggak selesai nanti kalau aku bilang 1000 kesalahannya. Terlalu banyak. Satu saja Bang. Iya. Terus yang ketiga, kesalahanmu yang ketiga adalah begini. Karena kitab suci itu tidak boleh ada campur tangan manusia. Betul? Ya, betul. Al-Quran kitab suci nggak? Iya, kitab suci Bang. Ada campur tangan manusia nggak di dalamnya? Ya, yang saya tahu enggak ada Bang. Berarti jatuh dari langit? Ya, campur tangan untuk menyampaikan, iya sih. Tapi yang katanya nggak ada campur tangan. Firmannya semua Bang dari Tuhan. Yang nulis semua. Manusia? Iya, yang nulis manusia. Iya. Yang nulis manusia, berarti ada campur tangan manusia nggak? Ada Bang, ada. Kalau tadi katanya nggak ada campur tangan, ini gimana? Ya, maksudnya firmannya Bang tidak ada untuk manusia, bahkan Nabi pun. Oh, maksudnya perkataan-perkataan di dalam Al-Quran itu 100% firman Allah. Ya, betul. Tidak boleh ada perkataan manusia. Tidak boleh, ya. Baik. Pernah dengar ihdina siratal mustaqim? Sering Bang, sering. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Apa itu Bang? Ya kan. Arti ihdina siratal mustaqim adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya Bang, iya. Siapa yang ngomong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus? Allah. Berarti Allah berada di jalan yang sesat? Bukan begitu artinya Bang. Allah berfirman, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya, itu Allah memang yang bilang Bang. Allah meminta kepada siapa? Itu doa untuk diajarkan Nabi sama umatnya Bang. Tadi katanya bukan omongan manusia, sekarang omongan Nabi. Yang benar yang mana? Al-Quran firman Allah atau perkataan Nabi? Firman Allah Bang. Berarti tidak ada perkataan Nabi di situ.
Tidak ada bang. Oke, kalau gitu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu perkataan siapa? Itu perkataannya Allah bang. Untuk Allah minta ditunjukkan kepada siapa? Bagaimana cara berdoa kepada Allah. Itu doa dikasih kepada. Oke, coba. Bukan Allah yang berdoa. Coba baca itu. Coba mulai dulu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dengan apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa artinya? Nama Allah. Oh, siapa yang ngomong dengan menyebut nama Allah? Iya, perkataan siapa? Ya, maksudnya itu bang. Allah sih. Jangan maksudnya. Siapa yang mengucapkan dengan menyebut nama Allah? Ya Allah. Allah menyebut dengan menyebut nama Allah. Iya bang. Itu diberikan contoh. Makanya itu doa diberikan contoh. Untuk berdoa bagaimana tata cara berdoa sama Allah ini dikasih. Berarti perkataan siapa itu? Mungkin sembrono. Bukan, berarti perkataan siapa itu? Iya, perkataannya Allah, tapi untuk diajarkan kepada Nabi dan umatnya bagaimana cara berdoa kepada saya. Berarti Allah berkata demi nama Allah. Iya, ada. Yang lagi maha pemurah lagi maha penyayang. Ya, itu kan kata-kata untuk memuji, mengajar bagaimana kita memuji kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah. Ya, dibawa dulu bang. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Jadi memang terlalu banyak ya teman-teman ya orang-orang yang ya kalian tadi sudah menjadi saksi kan. Ditanya apa arti ihdinas siratal mustaqim, dia juga tidak tahu. Bentar ya teman-teman ya. Nih. Agak sedikit challenging ini tempatnya ini. Sulit tempatnya. Oke, kita kasih naik kembali ya. Ada Clipper Team. Iya, Clipper Team, selamat pagi menjelang siang, udah setengah 12 siang ya teman-teman ya. Clipper Team, halo. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik Alsis Cak Gengs. Ya, selamat pagi menjelang siang Alsis. Siang bang. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Mohon maaf saya lagi ngedrive bang, driver nanti saya naik. Boleh, nanti naik lagi ya. Nanti naik lagi. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama bang. Sama-sama saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada Sultan. Ya, Sultan, selamat pagi menjelang siang. Pagi, selamat siang, Dis. Silakan, Sultan, nyalakan kamera Anda. Sultan, ya, Bang Sultan, Anda Muslim? Ya, saya Muslim, Dis. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, saya utarakan simpel aja, Dis. Apa itu? Saya ada berapa nyimak tadi itu? Dari jam 10:30 kamu tadi buka ya? 10:30, ya betul. Apa itu? Ya, pasti kamu ingat saya. Nggak ingat ya? Lupa ingat kata sama kamu. Lupa ingat ya?
Saya pernah akan kata, ini kan diskusi, tanya jawab Islam dan Kristen, betul ya? Betul. Ya, saya pernah komen sama kamu, Dis. Ternyata dari setengah 11 sampai 12 tidak ada Islam yang naik tadi kan? Nggak ada. Tadi perdebatan, tidak ada diskusi yang seru seperti sebelum-sebelumnya. Itu kenapa? Nah, makanya saya katakan sama kamu, Dis. Nggak seru seperti sebelumnya. Oh, masalah tidak seru karena yang naik orang Islam yang botol semua. Ya, terserah kamu lah. Jadi intinya yang naik saja tidak ada yang ngerti agama Islam, kok gimana? Ya, karena yang nonton sekarang itu kan umat Kristen semua kayaknya. Jadi gini, Dis. Iya, karena orang Islam sudah habis. Yakin kamu sudah habis? Ya tinggal KTP-nya doang, gimana? Yakin kamu sudah habis? Yang percaya agama Islam itu sudah semakin berkurang sejak adanya Edis TV. Edis TV atau saya telah memaparkan fakta-fakta tentang Muhammad yang selama ini orang Islam tidak pernah dengar. Selama ini orang Islam tidak pernah tahu Muhammad seorang yang menikahi anak di bawah umur. Emangnya akan Anda tahu orang Islam itu? Gini, selama ini orang Islam tahu itu? Nantilah tanya jawab. Nanti kita masuk ke tanya jawab nanti ya. Kamu biasanya kalau ada orang Islam yang naik, yang berilmu, kalau kamu sudah kepepet itu kamu turunkan. Itu poin yang pertama. Ya sudah. Tapi kalau Anda berilmu? Enggak, saya tanya dulu, apakah Anda berilmu? Kau anggap saja aku ini tidak berilmu. Biar, kalau nggak berilmu ngapain? Biar dapat hiburan. Nanti saya akan tanya ke kamu. Sebentar, ya. Apakah Anda Islam yang berilmu? Gini, pegang omongan saya tidak akan turunkan Anda kalau Anda mengakui Anda orang Islam yang berilmu dan kita diskusi. Anda orang Islam yang berilmu? Saya bukan berilmu, tapi saya ilmu dari Allah. Tapi kalau kamu nanti tanya, Anda saja tidak Anda saja sudah mengakui bahwa Anda tidak berilmu. Lah iyalah, yang punya ilmu Allah, bukan saya. Kan nggak nyambung dia ini. Lah iyalah. Jadi tidak ada orang Islam yang berilmu, betul? Ada berilmu? Terus kan Anda bilang kenapa hanya Allah tadi? Ya, ilmu itu kan datang dari Allah. Saya kan nggak mungkin saya tidak tanya ilmu datangnya dari mana, Sultan. Yang saya tanya, adakah orang Islam yang berilmu sedari tadi naik? Jawabannya nggak ada. Termasuk Anda, betul? Ya, sekarang saya bertanya sekarang saya tanya sama kamu, Dis. Mana? Lah, sekarang saya bertanya sama kamu. Silakan. Yesus itu Tuhan apa utusan? Tuhan dan utusan. Tuhan dan utusan, yakin kamu? Iya. Oke. Orang kamu saja tidak tahu apa itu Tuhan, apa itu utusan. Gimana kita nggak debat usir? Saya saja percaya Muhammad itu Tuhan dan utusan. Gimana Anda ini? Nanti dulu, jangan bicara Muhammad dulu. Saya akan tanya, Yesus Anda itu Tuhan tanya apa kepada utusan? saya. Ya. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai utusan. Lalu kamu bingung, Tuhan kok utusan? Kan kamu bingung kan? Karena kamu tidak tahu pengertian Tuhan, tidak tahu pengertian utusan. Berarti Yesus itu Tuhan, bukan utusan. Ya Tuhan, ya utusan. Sama seperti Muhammad. Muhammad itu Tuhan dan utusan. Tuhannya orang Islam. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Sedangkan di Yohanes 8 ayat 42, Yesus sendiri mengatakan beliau diutus dari Bapa Allah. Betul. Jadi Yesus itu seorang utusan Edis. Betul. Berarti Yesus adalah seorang utusan. Gitu loh. Bukan Tuhan. Memang susah. Berarti bukan Tuhan ya. Berarti itu tema udah bosen loh kita bahas itu. Mau kamu bahas itu lagi? Serius mau bahas itu lagi? Ya penting dong, karena siapa yang diutus, siapa yang mengutus gitu loh, Dis. Masa Tuhan ngutus dirinya sendiri? Bayangkan. Siapa bilang Yesus sebagai Tuhan itu disalib oleh manusia loh. Diperlakukan sangat bejat. Siapa yang bilang Tuhan ngutus dirinya sendiri? Ya, itu kamu barusan ngomong. Siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong gitu. Kamu yang ngomong gitu. Ya Edis lah ngomong tadi. Utusan dan juga
Tuhan. Nah gitu loh, Dis. Ini lagi bahasanya. Ya penting dong, kita harus tahu dong siapa Tuhan kita. Oke. Kalau misalnya tenang. Kalau misalnya saya tunjuk di dalam Quran ada nabi yang punya 2 Tuhan, gimana? Gini, Dis. Saya ini langsung gini aja. Kamu sering menanyakan gini. Enggak, ini masalahnya itu tadi sudah masalahnya itu tadi sudah kamu katakan. Kamu tidak ngerti agama Islam, itu masalahnya. Gimana? Apapun. Gini, Des. Sekarang bertanya, coba jawab. Yesus itu Tuhan apa utusan? Itu saja. Ditanya lagi. Ayo. Masa mau saya jawab lagi, ditanya lagi? Berarti Tuhan ngutus Tuhan. Oke, teman-teman dicatat ya. Berarti kata Edis, Yesus itu adalah Tuhan ngutus Tuhan. Sedangkan Edis ini pernah mengatakan kamu pernah ditanya lo si Nandar lo bahwa kamu mengatakan mana Nandarnya suruh Tuhan. Sini. Yesus itu bukan Tuhan, itu ada loh. Nandar suruh sini. Mana? Iya, Nandarnya suruh sini. Nandar saja tidak berani, gimana? Berarti Tuhan ngutus Tuhan ya. Tuhan ngutus Tuhan. Betul. Berarti Tuhannya itu datang ke bumi yang diutus, kemudian Tuhannya berdoa, ya Tuhan berikanlah ini, berdoa kepada Tuhan gitu ya. Itu tema sudah bosan kita bahas di sini. Ya tapi nggak ada apa ya? Tidak ada kejelasan di situ. Iya, karena kamu masih Islam. Itu masalahnya, karena kamu masih Islam, itu masalahnya. Makanya saya makin mantap di Islam karena Tuhan kamu tuh nggak jelas gitu loh. Baik, kita mau serius bahas ini ya. Ya. Mau serius? Oke. Baik. Bible itu bahasa Indonesia apa bahasa bukan bahasa Indonesia? Saya baca Bible itu hanya terjemahan saja itu. Aslinya bahasa apa? Aslinya bahasa apa tuh? Ada terios bahasa Yunani atau apa itu? Yang jelas gini, Dis. Saya mau diajak serius yang jelas gini nih, makanya kamu nggak pernah tahu. Makanya kamu nggak pernah dapat jawaban. Orang mau diajak serius, kamunya ya, kamu tahu, dengar gini, tenang. Quran itu bahasa apa sih aslinya? Bahasa Arab. Ada nggak kata Tuhan di situ? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Nggak usah jelaskan dulu. Saya tanya sama kamu, ada nggak huruf TUHAN di dalam Al-Quran bahasa Arab? Gini, Dis. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu berbeda. Ya, kamu tidur di bawah sana. Di bawah sana kamu tidur di bawah sana. Tapi teman-teman, kalau kalian tahu, dari dulu pertanyaan mereka hanya itu. Itu dari dulu yang kita bahas. Karena cuma itu permasalahannya. Selain daripada itu nggak ada. Yang lain tuh hanya bonus-bonus saja. Kalau kalian mau lihat pengakuan orang Islam yang mengakui Muhammad Tuhannya orang Islam, mampir ke beranda saya, lihat itu. Gimana? Coba tanya sama saya, apakah saya percaya Muhammad itu Tuhan? Iya, saya percaya Muhammad itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gimana? Apakah saya percaya Allah itu Tuhan? Percaya saya Allah itu Tuhan. Tuhannya orang Islam. Gimana sih? Saya percaya bahwa Muhammad adalah Tuhannya orang Islam yang mengarang Tuhan baru namanya Allah. Gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada Sultan. Ya, Sultan. Sungguh nekat yang nyata mereka ini. Ya, Sultan. Halo Sultan. Ini yang tadi sama lagi. Iya, belum selesai kita. Berarti tadi kita tuh bersama deh. Gitu dong. Tepuk tangan dulu dong. Sultan.
Sultan, coba kamu tahu nggak? Coba lihat kan. Gini, tenang dulu. Kamu tahu nggak permasalahan kita ada di mana? Nggak, kita nggak ada masalah. Gak ada masalah kita. Masalahnya kamu bingung kan ketika saya katakan Yesus itu Tuhan dan utusan? Ya, coba lanjut Le. Makanya kalau mau diskusi yang baik, kita itu harus bicara dulu pengertian biar kita nggak salah paham. Ya, lanjut. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan bahasa Indonesia. Ada nggak kata itu dalam Bible dan dalam Quran? Tidak ada. Tidak ada. Makanya kita debat kusir. Kita memperdebatkan sesuatu yang nggak ada di Quran, nggak ada di Bible. Itu masalahnya. Biar Anda tahu. Makanya Tuhan itu ngutus Tuhan gitu loh. Kan masih bingung lagi kan? Des, gini, tenang. Kamu tenang saya dulu. mau menanggapi. Tenang dulu kamu. Kata Tuhan itu gitu. tenang. Kata Tuhan itu bahasa Arabnya kamu tahu nggak apa? Robbi. Iya, Robbi. Bisa nggak kata Robbi? Ya. Tenang. Bisa nggak kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Gini, Des. Jangan gini dulu. Bisa nggak kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Kamu sering mengatakan ya orang Islam punya dua Tuhan. Dengar dulu, tenang dulu kamu. Bisa tidak kata Robbi itu ditujukan kepada manusia? Tidak bisa. Kalau ada di Quran gimana? Robbi ditujukan kepada manusia? Udah nggak usah baca, coba buka aja. Nanti saya ini. Surat Yusuf ayat 23. Nah, Yusuf Itu lagi yang kita bahas ini. Itu lagi. Kamu Yusuf padahal Yusuf itu sudah banyak yang menerangkan itu. Ustaz Wafi sudah kan udah sering kamu pertanyakan kan Ustaz Wafi sudah menjawab. Iya, mereka menjawab itu kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia. Gimana? Iya, Robbi itu ya buka dulu Yusuf ayat berapa tadi? 23. Kamu nih sering buka Al-Quran, mudah-mudahan kamu dapat hidayah lah, Dis. Justru saya baca Quran, makanya saya beritahu orang Islam supaya mereka baca Quran biar cepat-cepat seperti saya. Kamu ngaku-ngakunya. Jangan kamu kemana-mana, fokus saja buka itu Yusuf 23. Nah, kenapa dengan Yusuf 3 kamu buka biar saya jawab nanti? Kok jadi saya lagi yang buka? Nanti cuman saya yang tahu, kamu nggak tahu. Ya, mau yang mana? Di situ ada nggak kata-kata innahu Robbi? Coba mana innahu Robbi itu coba. Kamu baca surat Yusuf ayat keberapa? 23. Ada nggak di situ kata innahu Robbi? Ya kamu lah yang nunjuk biar tahu saya mana yang kamu temukan nggak di situ kata innahu Robbi? Kalau saya tahu lah, nampak lah yang kamu lah. Oke, kata innahu Robbi itu ditujukan ke siapa? Kamu buka di situ biar nanti saya kasih pemahaman kepada kamu. Saya nggak pegang HP. Bilang aja kamu nggak bisa. Memang di sini nggak bisa kawan-kawan. Dia nggak ngerti Al-Quran, ngaku-ngakunya paham. Ya, kamu turun di bawah sana. Itu tema sudah bosan kita teman-teman bahas itu. Itu udah ratusan kali loh. Gimana sih? Sudah diakui kok itu bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Gimana kan? Bebal sekali. Muhammad itu robnya umat Islam. Bebal bener kalian. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Zainal Arif. Kau tonton video-video saya. Lihat, mampir ke beranda saya ini, liatin di situ. Pengakuan-pengakuan orang Islam bahwa Muhammad itu robnya. Yusuf PI aja ngaku kok gimana. Ya silakan, Zainal Arif. Muslim bang? Muslim. Ya, saya benar yang kedua kali bang. Silakan bang, apa yang mau Anda utarakan bang?
yang mau saya utarakan itu kan saya KTP Muslim. Cuma saya banyak belajar di Muslim, di Hindu, di Buddha, di Kristen, di Katolik semua. Nah, dari pembelajaran itu yang saya tahu Tuhan itu kan hanya satu di dunia ini, tidak ada 2, 3. Kalau 2, 3 kan kayak negara berlomba atau gimana gitu. Sebentar Bang. Tuhan hanya satu. Iya, hanya satu. Tuhan, Abang baca apa? Kan di Al-Fatihah kan Tuhan semesta alam, berarti kan Tuhan itu cuma satu. Bang, tenang dulu Bang. Alam semesta. Abang kan tadi bilang Quran, terus Hindu, Weda, terus Buddha, Tripitaka, Katolik, Islam. Yang Anda baca itu buku bahasa Indonesia? Saya tidak baca, cuman dari tadi katanya baca, sekarang nggak baca. Belajar, makanya dengerin. Saya bilang belajar. Dia tidak pernah mengajarkan perbedaan. Bagaimana Anda belajar kalau Anda tidak megang? Anda pernah pegang Bible? Nggak pernah. Nggak pernah pegang Tripitaka? Nggak pernah. Ini makanya Anda Islam. Jadi statement gini, tenang dulu Bang, gini, bagaimana kita mau lanjut? Statement Anda saja sudah amburadul. Saya mempelajari Quran, mempelajari Bible, mempelajari Tripitaka, megang kagak pernah. Itunya belajar dari orang yang kayak Edis gini. Cuman kan kalau Edis cuma kayak, kalau dengar saya itu bukannya memberi pencerahan bagi orang yang tidak tahu, biar tahu. Soalnya walaupun pindah agama dari Islam ke Kristen, Hindu ke Buddha, kemana aja tetap yang saya pertanyakan, ya pengen tahu kalau orang sudah mati kemana coba? Kan tetap Tuhan ada satu. Bang, Anda tadi ngomong Tuhan ada satu. Iya. Jangankan Tuhan ada satu Bang, Edis ada satu, gimana? Ada berapa Edis? Tenang lu, Edis ada berapa? Ada satu. Sebenarnya kan manusia itu dari sumber yang sama, percikan Tuhan, roh kita sama. Bang, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Tenang dulu, tenang. Aduh, sudah mulai kamu. Sekarang saya tanya, Jokowi ada berapa? Satu. Berarti Tuhan dia. Tuh. Jokowi itu kan badan, casing. Kamu juga casing. Iya, ada berapa dia? Ada satu kan? Aku bersaksi bahwa Jokowi hanya satu. Bang, tuh. Ada saja Anda ini. Yang Anda promosikan itu, tenang dulu, tenang. Kita ini membangun sebuah logika yang bagus dulu. Jangan diskusi seperti kanak-kanak. Bang, yang satu itu bukan cuma Tuhan. Saya juga satu, Anda juga satu, betul? Iya. Terus kenapa itu kan Anda ribut? Terus dalemannya siapa? Satu enggak? Dalemannya kan sama, roh kita itu sama, ditiupkan sama Tuhan itu sama, cuma beda jasadnya aja. Gitu, jadi walaupun kamu mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, tetap aja sama dalamnya mah ruh yang sama, yang bukan sama Tuhan. Bang, Kristen sama Islam beda atau sama? Itu kan cuma agama itu bikinan manusia, tapi pada dasarnya kita itu diciptakan dari sumber yang sama, ruh percikan Tuhan itu. Saya bukan tanya itu Bang, Islam sama Kristen beda atau sama? Beda. Ya terus kenapa Anda mau nyama-nyamakan? Ini yang kamu pelajari cuma luarannya doang, bukan ke esensi, bukan ke tujuan. Justru saya ini adalah orang yang mempelajari agama Islam dan Kristen. Khusus saya pelajari. Saya bukan katanya-katanya. Iya, tapi tidak mencerahkan. Apa? Jadi tidak mencerahkan. Sekarang fungsinya apa coba? Kalau Islam pindah ke Kristen, untuk menyadarkan orang Islam dari kesesatan. Justru orang sesat itu bagus. Kalau tidak tersesat, dia tidak tahu. Itu. Bang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda nanti ujung-ujungnya pergi ke Arab.
di Arab Anda nyium-nyiumin batu sama lempar-lemparin batu. Itu kan cuma simbolisasi aja. Kalau makna dan hakikatnya kamu tahu nggak? Apa ya yang disebut Baitul Maqdis kan nggak tahu. Cuma makna sih yang dipelajari. Zainal, dengar Zainal. Betul tidak yang saya katakan? Kalau Anda menjadi seorang Islam, maka Anda nanti akan pergi menciumi batu dan melempar-lempari batu, betul? Tidak. Soalnya itu cuma simbol aja, yang hakikatnya bukan di situ, tapi ada dalam diri kita. Bukan, ini bukan masalah simbol. Maka orang Islam akan berangkat ke Arab nyiumin batu, betul? Ya sebagian, kalau saya tidak. Kenapa tidak? Karena itu kan cuma simbol aja, yang sebenarnya itu bukan di situ. Kalau emang di situ, berarti di Indonesia nggak ada Tuhan dong. Oh, berarti Anda mau mengatakan bahwa yang pergi ke Arab yang nyium-nyium batu itu berarti mereka sesat? Ya. Wah, sesat. Soalnya kalau orang yang sesat itu bakal jalan. Ya wajar, makanya perlu tersesat dulu. Berarti orang-orang Islam yang pergi ke Ka'bah, mereka nyium-nyium batu di sana adalah orang Islam yang sesat. Sesat, boleh dibilangin apapun boleh, cuman dia belum tahu yang sesungguhnya. Baik, kita kasih naik nih. Kita kasih naik yang Muslim nih. Katanya orang Islam yang berangkat ke Arab katanya sesat. Coba kamu saya naikkan dulu nih, polisi Islam. Ya, Rijal, silakan Rijal. Halo Rijal. Rijal. Rijal nih naik, tapi dinaikin di aja. Oke, coba kita kasih naik, ada Ali Al-Muhayyad Syah. Sebenarnya Bang Edi sini tidak bisa memberikan pencerahan, cuma mau mendebat aja, menggini aja gitu. Tidak mencerahkan orang. Saya ini sudah mencerahkan banyak orang, Bang. Orang-orang yang tadinya tidak sadar, saya sadarkan. Ya, yang saya tanya gini. Ya, sebentar. Kita sapa dulu nih, Ali. Ali. Apa coba maknanya? Ali itu suara apa, Ali? Ali itu suara apa yang di belakang? Halo Bang. Ya, Anda menyimak dari tadi, Ali. Gak ada apa-apa di belakang, cuma ada ini. Muhammad tuh. Tuhannya dia. Ya, Ali, Anda sudah menyimak dari tadi? Sudah. Ya, bagusin dulu sinyalmu. Nanti laler masuk itu ke mulutmu. Ya, Zainal, Arif, terima kasih atas pengakuan Anda bahwa Anda sudah mengaku bahwa orang-orang Islam yang pergi ke Ka'bah menciumi batu adalah orang Islam yang sesat, betul? Betul? Ya. Oke, terima kasih pengakuan Anda. Nah itu, ini saya mencerahkan mereka. Ya, terima kasih. Ya, Anda mau mengatakan saya tidak mencerahkan, Anda sendiri mengakui kok, gimana? Oke, kita kasih naik, ada coba Ali Muhayyad Syah ya. Ini Ali Muhayyad Syah ini sinyalnya ini agak berat. Coba kita tes satu kali lagi. Ali Al-Muhayyad. Halo. Ya Bang, bro. Anda bisa mendengar saya? Bisa. Oke. Anda ini sepertinya kendala sinyal. Di situ sinyalnya berapa? Berapa bar? Sekarang udah bagus kan? Ya silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Tanya jawab Islam dan Kristen. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda. Silakan.
Pertanyaannya yang simpel saja. Apa? Siapa yang pertama kali menciptakan lo itu siapa? Apa? Yang menciptakan Anda itu siapa? Saya tidak diciptakan, Bang. Kita ini dilahirkan. Manusia itu dilahirkan, Ya, Bang. Yang diciptakan pertama manusia pertama, kemudian setelah itu dilahirkan, Bang. Nah, di situ salahnya Anda itu. Setiap makhluk di dunia ini ada penciptanya, bro. Pertanyaannya siapa yang menciptakan Anda itu? Oke, saya tanya siapa yang membuat Anda? Yang membuat saya. Coba, Anda dilahirkan nggak? Dilahirkan. Siapa yang membuat Anda? Yang membuat Anda, tenang. Yang membuat Anda siapa? Yang menciptakan saya adalah Tuhan saya. Yang melahirkan adalah ibu saya. Sama seperti Anda. Gimana? Oke, coba jelaskan kepada saya. Ketika orang tua Anda berhubungan seksual, berhubungan badan, lalu lahirlah Anda, betul? Betul, oke. Berarti yang bikin Anda siapa? Coba, Anda dengar penjelasan udah mulai saya gelagapan. Dengar, orang tua Anda, dengar, tenang. Orang tua Anda berhubungan seksual. Lalu hamillah ibu Anda, lahirlah Anda, betul? Cuman, dengar dulu. Hidup ini ada perantaranya, bro. Ada perantaranya. Dengar dulu. Yang menciptakan segala yang menciptakan makhluk yang ada di dunia ini itu adalah Tuhan. Oke, kalau gitu kapan Anda diciptakan? Ya, kalau Anda mengatakan kapan diciptakan, Anda tahu kapan diciptakan. Enggak, Anda tadi mengatakan Anda diciptakannya kapan? Dan sekarang saya tanya, Anda yang menciptakan Anda siapa? Udah di bawah sana. Di bawah sana. Jadi teman-teman, di dalam Bible Tuhan itu menciptakan manusia sekali, Adam, manusia yang pertama. Setelah itu manusia beranak pinak, begitu. Yang di dalam Bible itu seperti itu. Ada-ada aja. Aduh. Setelah itu dilahirkan botol. Oke, silakan kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada ini bukan nama. Muksin, coba Muksin Alatas. Ya, Muksin Alatas. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Satria. Muhammad Satria, silahkan nyalakan kamera Anda. Iya, Dis. Silakan. Nyalakan kamera Halo, dulu, Dis. Bang. Iya, Dis. Saya dengar. Oh, dengar enggak turi ya, Dis? Halo, Dis. Dari tadi saya sudah halo-halo, dengar. Oh, dengar. Iya, Coba silakan nyalakan kacamatanya kamera. buka, Dis. Kacamatanya buka, Dis. Kamu saja kameramu tidak kamu buka. Iya, coba buka. Buka dulu kacamatanya. Jangan-jangan di sini kameramu terhubung. buka. Buka dulu, Dis, kacamatanya, Dis. Biar kelihatan kan. Kameramu saja tidak kamu buka. Kamu suruh saya buka. Biar matanya kelihatan, Dis. Kamu tidak berani menyalakan kamera.
Biar matanya kelihatan, Dis. Ya udah di bawah sana. Kalau tidak berani menyalakan kamera. Heran saya dengan kalian ini loh. Yo, silakan selanjutnya. Kita kasih naik Arek Surabaya. Arek Surabaya. Ya, silakan Arek Surabaya, nyalakan kamera Anda. Siang bang. Selamat siang bang. Pagi. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Udah. Belum bang. Udah dari mana? Kenapa itu? Nah, gini. Kita kasih naik ada sebentar. Sarif Hidayah. Oke, Sarif Hidayah. Ya, silakan. Selamat siang, Sarif Hidayah. Sudah 12:30, teman-teman. Sarif Hidayah. Macet. Baik, kita kasih turun ya. Sarif Hidayah macet. Kita kasih naik. Ada ini namanya Arab ini. Namanya Arab, bacanya Muhammad apa itu namanya? Nama Arab. Ya, Muhammad, silakan. Saudara Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Macet lagi. Oke, baik, kita kasih turun ya. Macet lagi dia. Nampak-nampaknya memang muslim-muslim sudah kena mental. Mereka sudah tidak mampu lagi berargumen. Mereka sudah tidak bisa lagi membantah. Yang mereka lakukan hanyalah kejang masalah. Ayah Ibad, silakan nyalakan kamera. Yaris. Assalamualaikum. Duduk dulu lah bro. Mau siang tidur. Gimana bro? Apa yang mau sampaikan bro? Mau nanya Didis. Apa itu? Kenapa orang Kristen itu menyembah Nabi Isa? Kenapa bukan Nabi Adam? Soalnya yang pertama diciptakan Nabi Adam. Kenapa orang Kristen menyembah bukan Isa sebenarnya, Yesus, bukan Adam? Karena Adam sudah meninggal. Sama kayak Muhammad. Berarti itu ciptaan berarti itu, Dis. Apa? Itu kan ciptaan Nabi Isa itu, Yesus. Ciptaan itu gimana sih maksudnya? Ciptaan yang Anda maksud ciptaan itu gimana? Iya kenapa enggak bukan Nabi Adam gitu yang disembah? Kan pertama kali manusia sudah saya jawab Adam. Karena Nabi Adam sudah meninggal. Berarti kan dia itu manusia, Dis. Yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Yesus kan manusia, Sis. Ya. Kan, enggak, gini, tenang. Begini loh. Yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia siapa? Iya kan Yesus kan dikeluarin dari rahim ibu. Ya, benar kan? Oke. Yesus dilahirkan. Ya. Dari rahim ibu, benar. Yesus manusia, benar. Sekarang saya tanya, Muhammad dilahirkan nggak dari rahim ibunya? Bukan Muhammad. Langsung bahaya. Tenang. Kamu makanya ngaji tentang agama Islam. Tadi aja Muhammad.
Marah-marah loh. Jangan marah-marah. Tenang. Tarik nafas, tarik nafas. Bukan tentang Nabi. Hembuskan. Kita sama-sama punya Nabi. Dengar nggak? Coba apa? Muhammad dilahirkan nggak dari rahimnya Aminah? Ya, kenapa? Kenapa emang? Ya. Muhammad manusia nggak? Manusia Muhammad. Kenapa? Oke. Kenapa kamu menyalah-nyalahkan kami? Kami memuliakan, menyembah Yesus, sementara kamu memuliakan, menyembah Muhammad. Ya insya Allah sembah. Bukan si Edis itu Nabi. Edis kan pernah bilang. Kak Ceki, makasih Kak Ceki. Kalau Yesus itu bukan ada manusia. Jangan dikeluarin ya, jangan keluarin. Takut kamu kalau dikeluarin. Ada siapa yang ngeluarin kamu? Edis pernah bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan manusia, karena di Bible Anda nggak ada Yesus itu Tuhan, nggak ada. Coba keluarin kalau memang ada. Kesini kalau bilang. Coba. Teman-teman, apakah kita bahas ini lagi? Jangan dikeluarin ya, jangan keluarin, jangan keluarin, jangan keluarin ya. Ayah, begini. Apa? Tema itu sudah basi. Basi apa? Kan Edis pernah bilang Yesus itu bukan manusia, karena di Bible nggak ada tuh Yesus itu Tuhan, nggak ada. Perlu bukti nggak? Gini aja. Besok kalau kamu punya argumen yang berbeda, kamu next lagi ya. Perlu bukti nggak? Si Edis bilang kalau Tuhan itu Yesus itu bukan Tuhan. Besok kalau kamu sudah punya argumen baru, kamu naik lagi sini. Coba, ya. Nanti kamu naik lagi. Kalau punya argumen baru. Sama saja aja takut kak. Aduh. Teman-teman, saya mengetahui yang ada dalam hati kalian. Kalau kalian bahas Rob, kalian nanti langsung ribut. Rob lagi bang, Rob lagi. Tuhan lagi. Itu tema sudah bosan kita bahas. Mau yang itu lagi. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Ahmad Zahid. Yang muslim, kalau misalnya nanti kalian tidak kebagian, saya naikkan, boleh nanti malam. Ya, nanti malam kita kemungkinan akan live lagi. Ya, makanya jangan lupa untuk pantengin terus channel ini ya. Ya, Ahmad Zahid, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, muslim bang. Nggak kedengeran bang, suara bang. Pelan. Muslim. Iya, gimana bang? Apa yang mau Anda utarakan? Ini Bang Edis. Kalau Bang Edis mau berdiskusi tentang Al-Quran, itu baiknya Bang Edis cari yang maybe berilmu dengan Al-Quran itu Bang Edis. Baik, saya jawab ya. Saya sudah mengundang beberapa orang muslim yang mengerti agama Islam. Dan mereka sudah naik ke sini. Dan mereka mengiyakan saya. Ya. Yang membantah saya adalah orang-orang Islam yang tidak tahu agama Islam. Sedangkan yang mengerti itu mengiyakan saya. Salah satu contohnya yang sering dipermasalahkan dan sampai kita bosen adalah Muhammad itu Robnya umat Islam. Anda akui nggak Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau ini Bang Edis, makanya kalau secara nggak, Anda mengakui nggak Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau Rob dalam artian pencipta itu bukan Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Anda akuikah bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Kalau Rob secara bahasa, iya. Secara bahasa. Tuh, sudah kamu akui. Allah Robnya umat Islam juga nggak? Allah itu Rob pencipta. Oke, Robnya umat Islam juga nggak dia? Iya, itu Rob.
Oh, berarti berapa robnya umat Islam? Robnya penciptanya umat Islam itu cuma satu. Robnya umat Islam ada berapa? Satu. Apakah Muhammad robnya umat Islam? Iya. Apakah Allah robnya umat Islam? Iya. Ada berapa robnya umat Islam? Satu. Belajar berhitung dulu, Bang. Nanti kalau udah belajar berhitung baru kesini lagi. Aduh, sampai bosan kita bahas itu lagi, itu gimana? Oke, kita kasih naik, ada Koko Madiun. Koko Madiun. Ya, selamat pagi Koko Madiun. Silahkan nyalakan kamera Anda. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silahkan Koko Madiun nyalakan kamera Anda. Halo Bang Edis. Iya. Selamat pagi. Kenalan dulu Bang. Muslim. Ya, Muslim. Muslim. Ya Bang. Ini forum ya Bang ya, seperti ini Bang ya. Tanya jawab Islam Kristen. Ini bukan forum maki-makian Bang, bukan forum hujat-hujatan. Tapi wadah supaya kita bisa saling mengerti satu sama lain. Banyak orang Islam tidak ngerti agama Islam. Jika orang Islam ngerti agama Islam, maka orang Islam akan meninggalkannya. Silakan Bang. Iya, kau bikin malu sukumu sendiri loh. Membuat malu. Saya punya banyak teman-teman orang Madura. Nggak ada seperti kamu. Kamu bikin malu kamu tuh jadinya. Ada saja. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Arif Bojes. Putra. Ini Muslim, ini Kristen ini. Yang Kristen jangan naik ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pura-pura tuli, saya blokir ya. Ini untuk peringatan ya, untuk shock terapi. Biar orang itu nggak pada ngeyel. Ini coba saya naikkan dulu. Kalau Kristen kita blokir. Mr. Putra Ononiha, Muslim atau Kristen Bang? Halo? Kristen Bang. Halo? Halo, ya Bang. Muslim atau Kristen? Maaf Bang, Kristen Bang. Maaf Bang ya. Baik, saya blokir dulu ya Bang ya. Ini supaya jadi pelajaran Bang, supaya tidak mengganggu acara kita, jadi saya blokir dulu. Mohon maaf Bang, 7 hari saya blokir ya, mohon maaf. Ya, 7 hari saya blokir, karena Anda naik ke sini juga nggak tahu ngapain kok. Nggak tahu ngapain, Anda mau ngapain naik sini coba? Enggak Bang, maaf Bang, salah pencet Bang. Ya ngapain, diblokir aja. Ya. Bukannya apa Pak, teman-teman. Ini saya mohon maaf ya teman-teman ya. Bukannya saya itu sok atau bagaimana, enggak. Karena kalau nanti Kristen naik, itu biasanya cuman gitu. Bang, saya dukung Bang, saya dukung. Ngapain sih? Maksudnya begini, kalau teman-teman mau dukung, mau support, ya cukup saja share siaran ini. Actionnya itu loh, jangan NATO, ya kan? Actionnya yang perlu. Anda klik share, bagikan. Kalau nggak tahu share itu bahasa Inggris, artinya bagikan. Bagikan, ya, kepada siapa? Teman-teman kalian, ustadz kah, siapa? Kemudian follow. Nih ya, saya kasih tahu lagi nih. Untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan akun saya nih. Ini akun asli saya yang di YouTube. Ini yang YouTube ya teman-teman ya. Nah kalau akun saya yang di YouTube yang asli, ini followersnya ini 130.000. Dan nama YouTube saya itu Edis TV. Edis spasi TV. Tidak ada embel-embelnya. Nggak ada embel-embel.
Kalau teman-teman melihat ada Edis TV apa, Edis TV ada embel-embelnya di sini, itu sudah pasti akun palsu atau akun tiruan, begitu, teman-teman ya. Nah, ini kan jadi salah pencet kan saya. Ya, salah pencet ini saya nih. Ya, ini akun asli saya yang di YouTube. Jadi kalau teman-teman mau cek, karena siaran ini kita simpan di YouTube ya. Setelah kita siaran ini, nolong nonton ulang di YouTube. Nah, untuk akun saya, TikTok saya yang asli nih. Nah, kalau akun TikTok saya, ini followersnya ini udah 50-an ribu lebih. Itu akun asli saya. Jadi kalau kalian ketemu akun Edis TV di TikTok, dicek dulu. Gitu. Apakah itu asli atau palsu? Karena yang palsu itu ada 200 akun. 200 akun palsu, bayangin. Banyak kan? Ada 200-an yang palsu akunnya. Yang asli cuma 2, bayangin. Udah berapa kali lipatnya itu. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya. Ada sebentar ya. Umi Atar, coba Umi Atar. Ya, selamat pagi Umi Atar. Umi Atar, apakah Anda mendengar? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Umi Atar. Gimana nih? Naik, tapi nggak mau. Teman-teman, sekali lagi ya, kalau Anda Islam, Anda tidak punya ilmu, jangan naik, jangan maksain diri. Toh nanti kamu juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Kita kasih naik ada Putra Tunggal Supas. Putra Tunggal Supas. Ya, Putra Tunggal Supas, silahkan nyalakan kamera Anda. Iya. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari. Kalau mau Nah, saya cuma diskusi, komentar tanya aja. jawab. Edis, cuman tolong lepas kacamata kamu aja. Kamera nyala dulu, baru ngomong. Ya. Kemarin saya seperti kamu ini, saya tutup kamera saya. Giliran saya sudah buka kamera saya, masih banyak permintaan kalian. Terlalu banyak permintaan kalian. Tuh udah macet kan dia. Kenapa kamu macet? Putra Tunggal. Jaringan saja kamu tidak punya. Gimana? Lihat nih ya, tangan saya di sini nih. Itu nanti turun sendiri tuh. Nah kan macet. Herman saya dengan mereka ini ya. Disuruh tanya, bingung dia mau nanya apa. Disuruh jawab, nanti keluar kata-kata ancaman. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Markonah.
Ya, selamat pagi menjelang siang, saudara atau saudari Markona. Hilang lagi. Oke, kita kasih naik ada Ria Minang Payakumbuh. Oke. Nampaknya ini muslim nih. Ria Minang Payakumbuh. Ya, Ria Minang Payakumbuh, silakan nyalakan kamera. Siang Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Oke, baik. Nanti kalau sudah siap, naik lagi ya. Teman-teman ya, kalau mau naik, janganlah teman-teman itu sudah dinaikkan, tunggu dulu. Terus ngapain kalian ngajukan permintaan naik? Ya, Yosep Pasewang. Halo. Ya, Yosep Pasewang, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo, good morning, my dear brother Edis. How are you? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu, Yosep Pasewang. Halo brother, how are you? Iya, baik, Yosep Pasewang. Okay, thank you so much, thank you. No, I just want to tell you because always you said for Christian no need to going up with me, discuss with me. Bang, pakai This bahasa Inggris only saja, for Bang. Muslim. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, Bang. Saya tidak mengerti bahasa Inggris, Bang. Selalu tetap semangat. Ya gini nih, Dinda Edis, saya naik ini minta naik karena apa? Dinda itu sering bilang yang Kristen gak usah naik. Ya kadang ada Kristen naik, tapi Dinda langsung blok. Nggak boleh lah begitu, Dinda Edis. Ya. Kalau tidak saya blokir, nanti orang Kristen naik semua. Tapi jangan diblokir, nggak diturunin aja, Dinda. Nanti Jangan kerjanya dong. begitu terus. Enggak, begini Dinda ya, begini. Horas bah. Oke, baiklah ya, kita turunkan ya. Nah, jadi acara kita acara seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya ini sudah nge-host. Dan saya nge-host itu bukan sehari 2 hari. Janganlah orang yang gak pernah nge-host ngajarin orang nge-host. Kalian tahu tidak, netizen itu, saya tidak mau katakan netizen itu banyak yang bengak ya. Tapi memang banyak netizen yang bengak. Begitu. Ya, bukan saya katakan siapa bengak, tapi banyak netizen yang bengak. Jadi kita harus memberikan edukasi supaya tidak bengak, begitu ya. Coba wajahmu di mana? Ini kenapa? Ini orang ini udah kehabisan akal atau bagaimana? Kenapa sih kamu kehabisan akal begitu? Itu kerjaan orang Islam kayak begitu, teman-teman. Orang Islam kerjanya begitu. Karena memang sudah dari sononya kayak begitu. Begitu. Tapi teman-teman, orang-orang Kristen, janganlah kalian bersifat atau meniru-niru orang Islam. Jangan. Tetapi melainkan paparkanlah apa itu agama Islam supaya mereka ngerti. Ya puji Tuhan teman-teman. Siang, malam, pagi, sore kita membeberkan tentang agama Islam itu apa. Hasilnya apa? Hasilnya sudah banyak orang-orang Islam yang meninggalkan agama Islam. Baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ya? Ya silakan. Lagi teman-teman, gimana teman-teman? Kini kayaknya sudah waktunya kita minum obat batuk dulu teman-teman ya. Nanti biar kita tidak batuk-batuk lagi. Ini sudah waktunya ini. Gimana teman-teman? Rehat dulu ya. Rehat ya. Sudah jam mana jamnya nggak kelihatan teman-teman karena putih. Mana jamnya tadi ya?
Ah ini ya. Sudah hampir mau jam 1, teman-teman. Ya, kita rehat dulu, nanti kita lanjut kembali ya teman-teman ya, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, pengumuman ya teman-teman ya, pengumuman. Teman-teman jangan lupa untuk memfollow akun YouTube saya yang asli. Ini ya teman-teman ya, ini YouTube saya yang asli, followersnya 130.000 subscribers, ya. Terus ini TikTok saya yang asli, ya. Follow dan follow juga yang saya ikuti ya. Jadi ini TikTok saya yang asli, oke. Kemudian saya hanya mengikuti 1 orang. Nah ini yang saya ikuti ini adalah akun asli saya juga. Jadi kalau kalian ketemu banyak Edis TV di TikTok, yang asli itu cuma 2, yang ini dan yang saya ikuti ini. Selain daripada itu bukan punya saya. Ya. Dan juga teman-teman, seperti biasa ya teman-teman ya, di akhir acara teman-teman saya mau mengiklan dulu. Teman-teman, kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian Rumah Apologet. Karena teman-teman kita tahu kalau kita berapologet itu kita menanggung resiko seperti tadi tuh, ya kan? Mau ini kamu, itu kalau kita berapologet. Tapi kalau Islam yang bahas agama Kristen, wah itu namanya dakwah. Itu dakwah teman-teman, menyiarkan agama Islam gitu. Tapi kalau kita yang menjawab mereka, yaitu tadi yang kalian tonton tadi. Maka dari itu teman-teman, kita perlu berapologet itu dari satu tempat yang aman begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport untuk pendirian markas atau rumah apologetnya, teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Nih. Nah ini saya balikan dulu kamera saya ya. Lihat nih ya, saya balikan kamera saya. Nah itu teman-teman. Kita ada collab apologet. Nah itu kan, lihat kan kalau kita lagi iklan langsung kabur 4.000, 5.000 orang. Ya itu teman-teman, memang seperti itu. Karena memang banyak orang itu hanya mau ya nonton saja lah begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya namanya juga kan kita juga tidak bisa memaksakan ya. Bagi yang mau tergerak hati ya mensupport, yang tidak pun ya tidak masalah. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk sama-sama teman-teman kita membangun markas atau rumah apologet, teman-teman bisa tangkap layarnya itu ya teman-teman. Ingat atas namanya saya itu teman ya. Kalau bukan atas nama saya berarti kalian sedang ditipu gitu teman-teman. Silakan tangkap layarnya, screenshot. Teman-teman nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita akan live mudah-mudahan ya jika Tuhan izinkan nanti malam. Jadi teman-teman pantengin channel yang asli. Kalau teman-teman ngomong, "Bang, kok saya nggak dapat notifikasi bang kalau abang live?" Ya kamu follow akun palsu mana? Kalau kamu follow akun palsu ya nggak dapat notifikasi, gitu ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Selamat siang, selamat beraktivitas mungkin yang pada makan siang. Sampai jumpa kembali mudah-mudahan nanti malam ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai sampai